Dokter mengirim pesan pada TH. Ia meminta TH datang ke rumah sakit besok. TH menghubungi dokter. TH memberikan tim pemasaran hadiah liburan ke Jeju. Sawol juga ikut pergi ke sana. Mereka semua langsung bermain di laut. TH berkata, "Kau masih berpikir pulau ini sepi? Aku ingin menunjukkan kepadamu bahwa kesepian itu telah hilang untukku dan untukmu." Sawol meminta Yeonwoo untuk memakai bikini, tapi Yeonwoo menolak. Ia memilih untuk memakai pakaian wanita penyelam di pulau Jeju. 지금 여우님 뭘 입고 계신 겁니까? 너무 귀엽네요. Bukmin meminta dokter pimpinan Kang untuk menemuinya. Dokter Oh berkata pimpinan Kang membohongi TH dan bilang dia punya masalah lever. Dia bilang kepada TH akan dioperasi jika TH menikah. Bukmin berkata, "Kukira TH menikah demi mendapat pengobatan. Apa pimpinan Kang tahu bahwa TH punya masalah jantung?" Sawol berkata pada Yeonwoo saat TH memberi sinyal, "Ambillah. Serahkan dirimu kepadanya." Yeonwoo dan TH berbagi kamar. Yeonwoo pura-pura tertidur saat TH masuk kamar. TH mengambil bantal dan akan tidur di lantai. 왜요? TH menjawab, "Aku tidak mau kau merasa tidak nyaman." Yeonwoo berkata, "Kau bisa tidur di ranjang." TH menolak. Yeonwoo menarik bantal TH agar TH tidur bersamanya. Tapi TH tetap menolak. Lalu mereka berdua terjatuh ke tempat tidur. TH cepat-cepat bangun dari tempat tidur. Mereka akhirnya tidur terpisah. Bukmin dan Dewan Direksi mengadakan rapat untuk menyingkirkan TH. 태하를 해임시켜. Bukmin berkata itu tindakan yang diperlukan untuk SH. Wakil Presidir Kang menderita penyakit jantung. Semua Dewan Direksi terkejut mendengar perkataan Bukmin. Jika pimpinan Kang menjadikannya presidir dengan mengetahui kondisinya, aku tidak akan pernah membiarkannya. Itu karena SH bukan perusahaan yang hanya milik ayah. Aku secara resmi mengusulkan pemecatan wakil presidir Kang. Sekretaris Hong berkata, "Apa kau sangat menyukai Yeonwoo? Aku melihat cinta dari tatapan matamu." TH menjawab, "Aku bahagia hanya dengan melihatnya. Itu sebabnya aku khawatir entah apa aku bisa membuatnya bahagia." Sekretaris Hong menjawab, "Kau tidak perlu mengkhawatirkan itu." TH mendapat panggilan dari Direktur Choi tentang pemecatan dirinya dan pimpinan Kang sudah tahu tentang penyakitnya. Jadi kembalilah secepat mungkin. TH sudah menyiapkan kalung untuk Yeonwoo. Tiba-tiba TH kembali merasakan sakit di dadanya. Ia langsung meminum obatnya. Dokter menghubungi TH. Dokter berkata jantung TH bermasalah dan meminta TH untuk segera kembali ke Seoul. Saat berjalan-jalan, Yeonwoo melihat pasangannya berfoto pranikah. Yeonwoo berkata, "Aku sungguh tidak tahu akan jatuh cinta padamu yang kupikir tampak seperti penipu." 내 거 합시다, 강태하 씨. TH berkata, "Mari akhiri kontrak kita. Mari kita akhiri semuanya. Aku tidak tertarik berkencan dan tidak punya waktu untuk itu. Aku akan mencarikan tempat tinggal untukmu, jadi sampai saat itu." Yeonwoo berkata, "Lalu apa yang kita lakukan selama ini?" TH menjawab, "Aku hanya terbawa suasana. Aku berbeda dari pria lain. Aku tidak bisa menjalani hidup normal." Yeonwoo bertanya, "Apa kau benar-benar menyukaiku, meski hanya sedikit?" TH menjawab, "Aku tidak pernah menyukaimu." Yeonwoo berkata, "Kau memang penipu." Yeonwoo kembali ke hotel saat malam hari. Sawol berkata TH sudah pergi. Apa yang terjadi? Yeonwoo pura-pura berkata dia bilang ada sesuatu di kantor. TH langsung ke rumah sakit. Dokter yang pernah mengoperasi TH berkata kondisi jantung TH memburuk dalam waktu singkat. TH memberitahukan kakek bahwa ia menikah kontra dengan Yeonwoo. Kakek sudah tahu penyakit TH setelah TH dioperasi. Itu sebabnya kakek mendesak TH untuk menikah. Kakek berpura-pura tidak tahu penyakit TH. Entah soal pernikahan atau jantung, kau seharusnya memberitahu kakek. TH berkata, "Aku dan Yeonwoo memutuskan untuk mengakhiri kontrak." Kakek berkata akan mengurus anggota dewan, jadi kau fokus saja pada rapat pemegang saham. Kami akan mengurus Bukmin. Sekretaris Hong mengirim pesan bahwa Yeonwoo sudah tiba di Seoul dan dia akan segera pulang ke rumah. TH sampai di rumah. Ia melihat surat di atas meja. TH langsung menghubungi Yeonwoo, tapi ponsel Yeonwoo tidak bisa dihubungi. Ia langsung menghubungi Sekretaris Hong. Sekretaris Hong berkata sudah mengantar Yeonwoo pulang. Ternyata Yeonwoo ada di rumah Sekretaris Hong. TH meminta Sekretaris Hong untuk merahasiakan pemecatan dan penyakit jantungnya dari Yeonwoo. TH tahu Yeonwoo tinggal di rumah Sekretaris Hong. TH berkata suami Yeonwoo meninggal karena penyakit yang sama. Setelah suaminya meninggal, dia melompat ke sumur. Aku tidak mau dia mengalami rasa sakit yang sama lagi. Saat membersihkan ruangan pimpinan Kang, Sawol melihat pimpinan Kang memegang jam kupu-kupu Yeonwoo. Sawol diam-diam keluar dari rumah pimpinan Kang dengan membawa anggur. Taemin melihat Sawol dan ikut pergi ke rumah Sekretaris Hong. Nare kesal karena mereka semua berkumpul di rumahnya. Sawol berkata aku pacarnya Sekretaris Hong. Hanya Taemin yang tahu tentang hal itu. Nare tidak suka kakaknya berpacaran dengan Sawol. Taemin memberikan gambar yang ia buat. Ia menggambar saat ia pertama kali bertemu Yeonwoo.
Taemin menyukai Yeonwoo. Ia meminta Yeonwoo jangan menjauhinya. Yeonwoo menolak Taemin, tapi Taemin berpura-pura tidak mendengarnya. Bukmin meminta pria berhoodie hitam untuk mencari bukti pernikahan kontrak TH. Aku juga ingin kau menyebarkan rumor bahwa TH akan mundur dari manajemen karena penyakit jantungnya. Sekretaris Hong sudah menemukan pelaku yang merusak peragaan busana dan juga sudah mengamankan bukti terkait kebocoran desain. Ternyata pelakunya adalah Hana yang cemburu dengan Yeonwoo. TH menyuruh Hana untuk meninggalkan perusahaan dan manajer Oh akan mengurus semua tugas Hana. Hana langsung menghubungi seseorang. Ia meminta bertemu. Yeonwoo bertemu dengan Pak Hwang di lift. Ia merasa suara orang yang menculiknya sama dengan suara Pak Hwang. Taemin berkata dia melakukan semua perintah Bukmin, jadi jangan ikut campur. Orang yang ditemui Hana adalah pimpinan Kang. Hana berkata akan memberitahukan pada TH bahwa pimpinan Kang memanfaatkannya. Pimpinan Kang menjawab, aku mengkhawatirkan cucuku, jadi aku memintamu mengawasinya. Hana berkata, kau berjanji padaku bahwa aku bisa bersamanya. Pimpinan Kang menjawab, TH tidak menyukaimu, tidak ada yang bisa kulakukan tentang itu. Bukminda memberitahukan TH bahwa perwakilan Kongres Amerika ingin bertemu Yeonwoo. Dia klienku yang jatuh cinta pada desain Yeonwoo di peragaan busana. Mulai bulan depan, aku akan mengalokasikan waktuku di peluncuran merek di luar negeri dengan Yeonwoo. TH terkejut mendengar hal itu. Nare tidak suka kakaknya berpacaran dengan Sawol. Sepertinya dia pemarah. Sekretaris Hong minta adiknya untuk berhenti, karena kepalanya sudah pusing karena TH hampir dipecat. Yeonwoo mendengar pembicaraan mereka. Yeonwoo langsung pergi menemui TH. Lalu TH datang ke rumah sekretaris Hong. TH langsung mencari Yeonwoo. Akhirnya mereka bertemu. Yeonwoo berkata, aku kira kau tidak menyukaiku. TH menjawab, aku tidak peduli apa yang terjadi kepadaku selama kau ada di sisiku. 좋아요. TH berkata, bagian diriku yang ini tidak berfungsi dan aku membenci membebanimu. Tapi aku memilih untuk bersikap egois. Jadi bisakah kau kembali menyukaiku? Yeonwoo menjawab, aku sudah memberitahumu untuk menjadi milikku. TH membeli robot pembersih yang baru. Yeonwoo langsung memberi nama robot itu dengan nama Dolsue dan Madang Sue. Lalu TH mengajak Yeonwoo bermain hoki es. Karena ia melihat Yeonwoo bermain seperti itu dengan Dolsue di rumah. Sawa berkata, aku tidak percaya dia keluar rumah hanya untuk kembali beberapa hari kemudian. Sekretaris Hong menjawab, baguslah mereka berbaikan. Sekretaris Hong berkata, aku sangat khawatir Yeonwoo tidak akan menerima TH. Sawa berkata, nyonyanya terlalu baik dan pemaaf. Sekretaris Hong berkata, butuh wanita tangguh untuk menjadi wanita berbudi. TH membicarakan semacam sumur, lalu Yeonwoo menjadi wanita berbudi. Sepertinya tidak cocok. Pemungutan suara untuk pemecatan TH akan dimulai. TH membuat video. Ia mengungkapkan bahwa dirinya selama ini hidup dengan alat pacu jantung. Karena tidak membahas kondisi kesehatanku sebagai eksekutif perusahaan ini, aku sungguh minta maaf. Aku yakin kesehatanku bisa menjadi beban bagi perusahaan. Itu sebabnya aku yakin perubahan struktural harus dibuat untuk mencegah masalah serupa. Alih-alih hanya dikelola oleh keluarga sendiri, manajemen manapun seharusnya bisa memimpin di SH. Pada rapat pemegang saham, aku akan mengusulkan ini. Pemecatanku juga harus dengan pemungutan suara. Sawol mencari jam kupu-kupu. Ia menemukan jam itu. Sawol mengajak Yeonwoo untuk pergi dari rumah pimpinan Kang. Yeonwoo berkata, aku akan menemui TH di sini. Sawol memberikan jam itu. Sawol berkata, pasti ada yang menyimpannya setelah melemparmu ke sumur. Keluarga Kang membunuhmu. Lalu kupu-kupu yang ada di jam terbang keluar. Semua orang merespon baik video TH. Yeonwoo mengejar kupu-kupu itu. Sawol mengikuti Yeonwoo. Kupu-kupu itu berhenti di batu wanita berbudi. Jeonmyeong ada di sana. 저게 뭐야? Jeonmyeong berkata, ini persis seperti yang kau pikirkan. Yeonwoo berkata, apa yang harus kulakukan? Jeonmyeong berkata, aku hanya ingin menunjukkan kepadamu apa yang bisa menjawab pertanyaanmu. Ibu tiri TH membuat TH meminum arsenik di hari pernikahan mereka. Pak Hwang menculik dan melempar Yeonwoo ke sumur. Lalu ayah Yeonwoo dibunuh. Jam kupu-kupu Yeonwoo diberikan ke ibu tiri TH. Lalu di jurnal harian ibu Yeonwoo muncul tulisan baru. Bu Midam terkejut melihat jurnal itu. Jam kupu-kupu itu kembali menyala. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.